Hai guys, ini untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk energi who's coming towards you untuk weekend besok di 30-31. Nah, aku akan coba satu-satu biar kita nggak kecampur dengan kartu lainnya. Oke, aku akan mulai untuk zodiak Capricorn. Fondasi kalian terkait dengan situasi kamu dengan orang yang berhubungan dengan kalian. Kita akan mulai untuk zodiak Capricorn untuk weekend ini. Capricorn, oke. Nah, kita lihat untuk yang di kartu pink ini. Ini adalah apa sih yang ingin mereka katakan kira-kira terhadap kamu gitu ya. Apa yang mereka ingin katakan terhadap Capricorn? Apa yang ingin mereka katakan terhadap Capricorn? Oke, kita lihat untuk hasilnya untuk zodiak Capricorn di weekend ini. Untuk zodiak Capricorn, energi who's coming towards you atau outcome dari dua kartu di atas untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Taurus atau Aquarius, Libra, dan Gemini atau siapapun gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia mencari kamu, mungkin ada suatu tidak ada suatu komunikasi yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin juga ada physical distance atau emotional distance antara kamu dengan orang tersebut, oke? Karena dilihat dengan kartu di warna pink ini adalah apa sih yang mereka ingin katakan terhadap Capricorn adalah I look for you everywhere. Oke, jadi ada sesuatu hal I look for you everywhere. Jadi mungkin seseorang berusaha mencari informasi terkait dengan kamu dimanapun, atau mungkin dengan Page of Swords, dengan I look for you everywhere, kalian juga ketahui bahwa the Page of Swords ini bisa dikaitkan dengan kartu stalkers, kartu mencari suatu informasi, mencari pengen tahu sesuatu hal, atau rasa penasaran, rasa ada suatu keingintahuan, entah pengetahuan, entah terkait dengan seseorang. Tapi ini lebih ke karena kita akan ngebaca situasi energi yang akan hadir, berarti kita membicarakan orang yang berhubungan dengan kita, oke? Dilihat dengan kartu ini untuk zodiak Capricorn, mungkin ada seseorang yang mencari kamu, mencari tahu tentang kamu, melihat kamu dimanapun, ya, di mana platform di mana aja atau tempat di mana aja, pokoknya kurang lebih seperti itu. Karena dilihat dengan apa yang ingin dia katakan adalah I look for you everywhere dan I replay our conversation over and over. Kalau memang kalian tidak ada suatu komunikasi, ada kemungkinan seseorang tuh ngebaca chat kalian yang terakhir, berusaha untuk mempelajari chat kita tuh seperti apa. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin dia berusaha menganalisa, membaca sesuatu hal, membaca keinginan tahuan dari percakapan kalian terakhir, atau ini juga bisa dikaitkan dengan dia cari tahu kamu, oke? Dengan hasilnya adalah Page of Swords dengan the Hierophant. Mungkin sebenarnya seseorang di sini the Hierophant tuh bisa juga ada sesuatu pemikiran dia, atau ini juga mungkin ada suatu potensi hubungan kalian bisa menuju sesuatu hal yang long term. Ini juga bisa mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang pernah kalian punya hubungan long term, atau mungkin zodiak Taurus, gitu aja gampang ya, oke? Nah, fondasi untuk Capricorn di sini adalah the chaser, dan cassette, outdated thinking, conditioning, replaying event over in your head. Dan ini the chaser, ini adalah kartu di mana menandakan bahwa ada suatu event atau ada suatu momen di antara kamu dengan orang tersebut sebelum berpisah, yang dia tuh tetap meripit atau tetap mengulang-ulang sesuatu hal. Kalau memang ada suatu pertengkaran yang terakhir, ada suatu perkataan yang selalu diingat, kalau memang ada suatu chat, berantem di chat, atau ada suatu omongan terkait dengan sesuatu antara kamu dengan orang tersebut, seseorang tuh berusaha untuk ngebaca situasi sampai mana sih, bagaimana sih, kayak begitu, apa sih sebenarnya momennya, apakah gue yang salah atau dia yang salah. Ada sesuatu hal, seseorang yang berhubungan kamu berusaha untuk menganalisa sesuatu keadaan atau situasi, atau berusaha pengen tahu nih antara apa perbincangan kita terakhir. Seseorang juga di sini mungkin ada kemungkinan dia ingin bicara, ingin memulai sesuatu hal, mungkin ingin berinisiatif untuk memulai sesuatu hal mungkin dengan kamu, tapi
dia sedang berpikir apakah apakah kamu masih seseorang yang sama atau kamu masih memiliki perasaan yang sama, kurang lebih seperti itu. Karena di sini dilihat dengan the chaser in codependent relationship, fear of an abandon issue. Mungkin kalau memang ada suatu perbincangan antara kamu dengan orang tersebut, ada misalnya kamu mengudahi dalam suatu hubungan, tiba-tiba sebenarnya dia masih ada keinginan untuk dekat lagi sama kamu atau pengen balik lagi sama kamu. Tapi mungkin pada saat ini adalah kamu berhubungan dengan seseorang yang berusaha mencari tahu terkait dengan kamu, ada suatu perbincangan yang dia berusaha untuk menganalisa atau membuat asumsi, atau mungkin dia akan ngebaca chat kalian berdua berulang-ulang kali. Oke. Kita akan mulai ke zodiak Taurus untuk energi who's coming towards you di akhir minggu ini, di tanggal 30 sampai 31 bulan Juli. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Ini adalah fondasi Taurus untuk energi who's coming towards you. Untuk zodiak Taurus, Cupid arrow. Oke. Untuk yang kartu pink ini untuk zodiak Taurus adalah kita akan melihat apa sih yang ingin dia katakan dengan kamu. Untuk zodiak Taurus. Untuk zodiak Taurus, apa sih yang ingin mereka katakan terhadap zodiak Taurus? Oke. Taurus. Oke, kita akan lihat untuk energi who's coming toward untuk zodiak Taurus. Oke. Kalau ada seseorang yang gak berbicara dengan kamu Taurus, ada kemungkinan dia ngerasa mungkin kamu diemin dia, mungkin kamu ngediemin dia atau dia ngediemin kamu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin seseorang mencari tahu terkait dengan kamu, gitu ya, atau vice versa. Five of Pentacle dengan Page of Swords, mungkin ini adalah seseorang yang mungkin berusaha mencari sesuatu hal, menganalisa sesuatu hal karena mungkin kamu dengan orang tersebut tidak berbicara, atau ini bisa dirasakan oleh orang yang berhadapan dengan kalian. Tapi kita akan lihat untuk zodiak Taurus, energi who's coming towards you di weekend ini terkait dengan dua kartu yang di atas. Untuk zodiak Taurus, di sini ada I want you, tapi I don't react when people mention. Oke. Taurus, jadi kalau lihat mengenai finansial ya, kalau mengenai finansial, kalau kamu punya financial issue dengan Five of Pentacle, oke, kalau memang ada financial issue di situasi kamu, ibaratnya akan ada suatu perubahan yang sangat besar untuk zodiak Taurus. Dengan Ace of Pentacle dengan Nine of Cups, ada suatu mungkin opportunity atau terkait dengan menerima uang dalam jumlah besar. Ace of Pentacle mungkin ada suatu tawaran yang sangat menggiurkan, atau ini terkait dengan uang, sesuatu hal yang bikin kamu happy banget, oke? Nah, jadi ada suatu perubahan situasi mungkin terkait dengan suatu finansial atau ada suatu tawaran yang sangat bagus atau potensi dengan sangat bagus di dalam hidup kamu, oke? Nah, kalau terkait dengan percintaan, mungkin pada saat ini memang ada, tadi aku bilang ketika kita shuffle, mungkin antara kamu atau orang tersebut, ibaratnya yang mungkin watching you from afar, atau mungkin ini adalah kamu melihat dia dari jauh gitu. Dengan Page of Swords dengan Five of Pentacle, mungkin seseorang kamu diemin atau dia ngedemin kamu, yang akhirnya seseorang berusaha untuk menganalisa sesuatu hal. Apakah ada sesuatu hal yang berbeda? Atau apa ada kayak begini aja, ada sesuatu rasa penasaran atau rasa keinginan tahu, atau stalking, atau berusaha untuk mencari tahu terkait dengan suatu perasaan kamu kah atau situasi yang pada saat ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kartunya, fondasi kamu adalah Ascending and Cupid arrow. Ini terkait dengan orang yang mungkin kamu udah punya perasaan yang sangat besar. Mungkin ada suatu tantangan, halangan terkait dengan suatu komunikasi antara kamu dengan orang tersebut kah. Tapi sebenarnya di Sabtu ini ibaratnya transcending obstacle, jadi ada suatu perubahan. Kalau memang ada suatu halangan dan tantangan, akan ada suatu perubahan dalam suatu hubungan kalian. Kalau memang contohnya gini ya, kalau memang kalian zodiak Taurus ada suatu permasalahan yang mungkin bikin kamu sedih, atau mungkin
kamu kecewa terkait dengan suatu hal, atau kamu baru aja putus, akan ada suatu a new beginning yang akan terjadi sama kamu. Karena dengan di sini dilihat dengan Ace of Pentacles dengan Nine of Cups, ada suatu a new beginning aja yang akan terjadi sama kamu, oke? Tapi ini kalau terkait dengan orang yang masih kamu berhadapan dengan situasi kamu, ini adalah Ascending dan Cupid Arrow. Ibaratnya akan ada suatu surprise invitation atau telepon atau meeting atau pertemuan atau telepon dari seseorang yang mungkin kamu akan merubah suatu keadaan kamu terkait dengan percintaan. Kalau misalnya tadinya kamu single, tiba-tiba ada sesuatu tawaran atau ada suatu inisiatif dari seseorang yang bikin kamu tuh happy banget, oke? Nah, kita lihat dengan apa sih yang mereka ingin katakan terkait dengan kamu. Di sini adalah I want you, jadi seseorang yang ingin dia katakan adalah, ya gue pengen banget sama lo, atau gue pengen bersama lo, atau gue pengen dekat dengan lo. Tapi di sini ada kartu adalah I don't react when people mention you. Jadi mungkin ada sesuatu hal seseorang di sini sebenarnya menginginkan kamu, gitu ya. Apa yang dia inginkan adalah dia menginginkan kamu. Tapi mungkin dengan I don't react when people mention ini kayak seperti mungkin kalau misalnya kamu dengan teman-teman kamu, mungkin kalau memang ada sesuatu halangan dan tantangan dalam hubungan kalian, contohnya misalnya kalian lagi nggak berbicara nih, mungkin ada sesuatu hal yang dia lihat tapi dia nggak berani untuk berinisiatif, oke? Atau mungkin ketika ada sosial media, mungkin ketika teman-teman kamu mention nama kamu dan segala macam, dia juga cuman bisa ibaratnya ngeliat di story doang gitu ya. Kalau misalnya kalian satu circle, ibaratnya mungkin ya dia berusaha stay cool aja, nggak bereaksi terhadap sesuatu hal. Tapi sebenarnya di dalam dirinya dia menginginkan kamu gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang dia inginkan tapi dia staying cool aja di depan kamu atau di depan teman-temannya. Tapi yang aku lihat dengan energi who's coming towards you, satu, ada kemungkinan kamu mungkin ada seseorang yang menginginkan kamu, orang dari circle kamu, oke? Yang akan bisa memberikan sesuatu a new beginning yang sangat baik, sesuatu hal yang bikin kamu happy, sesuatu hal yang bikin kamu ngerasa mungkin kamu punya goals terkait dengan orang ini atau hal yang lain, oke? Kalau misalnya kamu baru aja putus, ibaratnya ada sesuatu a new beginning yang akan ditawarkan sama kamu, mungkin adalah orang yang berada dalam circle kehidupan kamu, entah pekerjaan, teman, dan segala macam, oke? Kalau aku melihat untuk zodiak Taurus ini adalah dua energi berbeda. Mungkin ada suatu tawaran yang sangat bagus di dalam eksternal, tapi mungkin kamu telah lagi sedang mengalami sesuatu hal sedih atau ngerasa sendiri, ngerasa sepi, atau mungkin punya financial issue. Kalau misalnya punya financial issue, yang aku lihat ada suatu perubahan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hubungan yang kamu merasa tidak bekerja atau sesuai dengan apa yang kamu inginkan, aku melihat mungkin ada seseorang yang mungkin menginginkan kamu, tapi ini ada dalam circle kamu yang kamu tuh nggak ketahui karena dia staying cool. Tapi ada kemungkinan seseorang berani step up aja, oke? Oke, kita akan ke zodiak Virgo. Untuk zodiak Virgo di 30 dan 31 Juli ini terkait dengan fondasi kalian. Fondasi Virgo di weekend ini untuk zodiak Virgo. Untuk zodiak Virgo, fondasi kalian adalah, atau fondasi dalam energi who's coming toward untuk zodiak Virgo. Untuk yang kartu pink adalah apa sih yang ingin mereka katakan terhadap kamu untuk zodiak Virgo? Apa yang ingin mereka katakan terhadap Virgo? Apa yang ingin mereka katakan terhadap Virgo? Untuk zodiak Virgo, energi who's coming towards you atau hasil dari kartu kedua ini. Apa hasil dari kartu kedua ini untuk zodiak Virgo? Hasilnya adalah oke. Virgo ini ada kemungkinan ada dua ya. Kalau aku melihat untuk zodiak Virgo, mungkin ini terkait dengan seseorang yang baru aja kamu putusin, atau seseorang yang baru aja kamu melepaskan diri dari suatu keadaan atau situasi. Kalau misalnya satu, kamu terkait atau kamu berkaitan dengan third party, ada kemungkinan
Aku nggak tahu di mana bagian sisi kamu, entah kamu di pihak ketiga, kedua, atau pertama, aku nggak tahu. Tapi ada kemungkinan ini ada keterkaitan dengan third party, yang mungkin kamu memisahkan diri dari energi third party itu. Entah kamu akhirnya pergi meninggalkan situasi, atau ada juga kemungkinan bahwa Virgo, kamu mengetahui bahwa seseorang mempunyai third party dalam suatu hubungan, dan akhirnya kamu memilih untuk meng-cut situasi tersebut gitu ya. Karena dilihat dengan Six of Cups, dengan Eight of Cups, dengan Ace of Swords, ada sesuatu hal yang membuat kamu mungkin nge-cut orang tersebut. Entah seseorang yang mungkin kamu udah punya emotional connection yang sangat besar dengan orang ini, tapi pada akhirnya mungkin ada sesuatu kekecewaan aja yang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Karena dilihat dengan fondasi untuk zodiak Virgo di sini adalah snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder and the other woman. Jadi ada keterkaitan seseorang yang lain. Mungkin kamu mengudahi orang tersebut atau vice versa, atau ada suatu keadaan di mana kamu harus mengudahi third party. Di sini juga twin flame, ini terkait dengan yin and yang, duality, coupling and complement each other. Aku lebih melihat ini terkait dengan situasi di mana apa yang orang itu rasakan, atau mungkin ini yang kamu rasakan. Ada sesuatu hal yang kamu ketahui terkait dengan third party. Kalau misalnya kamu sudah punya hubungan komitmen, ada kemungkinan seseorang yang di pihak ketiga yang berada dalam hubungan kamu, ada sesuatu hal yang mungkin entah kamu ketahui terkait dengan orang itu, atau mungkin dia mengetahui kalau kamu udah punya komitmen, atau mungkin akhirnya kamu mengetahui bahwa pasangan kamu punya third party. Bisa banyak hal, oke? Tapi ini aku kasih skenario yang pertama. Skenario pertama adalah apabila kamu adalah di pihak ketiga. Mungkin ada sesuatu hal yang mengecewakan kamu, yang akhirnya kamu memilih untuk menjauhkan diri kamu terkait dengan situasi tersebut, atau ada sesuatu hal yang kamu merasa ini udah harus berakhir. Karena mungkin kalau misalnya emang ada third party, berarti ada sesuatu hal yang kamu memisahkan diri dalam energi tersebut. Tapi somehow yang di pihak ketiganya ini ibaratnya akan berkata bahwa lu adalah orang yang terbaik yang ada dalam hidup gue, kayak you were the best thing in my life. Jadi mungkin walaupun berada dalam situasi third party, dia merasa adalah kamu orang yang paling terbaik dalam hidupnya. Oke, you came closer than anyone. Mungkin dia merasa ada suatu kenyamanan, dia merasa nyaman ketika bersama kamu berbicara apapun itu. Tapi ibaratnya you came closer than anyone, ada seseorang merasa ibaratnya mungkin ada suatu momen, ada suatu perbincangan, ada sesuatu hal yang terjadi yang mungkin dia merasa kita punya ikatan yang sangat besar, tapi mungkin ini emang udah harus berakhir. Ada sesuatu hal yang akhirnya dia mengakhiri dalam suatu hubungan. Outcome-nya adalah The Queen of Wands dengan The Tower. Ini bisa dikaitkan mungkin ada suatu berita atau berita shocking, atau ada sesuatu hal yang akhirnya mengudahi hubungan kamu dengan orang tersebut. Mungkin ada suatu perbincangan, atau mungkin ada sesuatu hal yang kamu ketahui terkait dengan orang ini, atau vice versa. Si third party ini mengetahui sesuatu hal terkait dengan kamu yang akhirnya memilih untuk meninggalkan suatu hubungan yang udah gak bekerja lagi, atau mungkin ada suatu momen di mana seseorang meninggalkan suatu hubungan. Oke, ini juga mungkin apabila kamu sudah berkomitmen, ada kemungkinan kamu mengetahui bahwa pasangan kamu memiliki third party. Oke, dengan The Tower, dengan Queen of Wands, ini juga bisa dikaitkan mungkin ada seseorang yang akan marahnya meledak-meledak ketika mengetahui ada suatu keterkaitan dengan third party, atau ini juga mungkin dikaitkan dengan ada seseorang di bagian pihak ketiga yang mengetahui sesuatu hal terkait dengan hubungan kamu dengan orang lain yang akhirnya memilih untuk meninggalkan situasi. Mungkin ada suatu perbincangan mengclearkan suatu keadaan, tapi sebenarnya apapun perpisahan yang akan terjadi antara kamu dengan orang tersebut, yang dikatakan terhadap dia adalah kamu adalah yang terbaik dalam hidupnya. Oke, semoga bisa berhubungan untuk zodiak Virgo. Bye guys.